Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mempelajari tentang sejarah wajib, yaitu temanya tentang perdagangan VOC di Indonesia. Kenapa VOC itu ada di Indonesia? Perlu kalian ketahui bahwasanya ini ada kaitannya dengan penjelajahan samudra. Kedatangan bangsa VOC di Indonesia itu karena adanya orang-orang Portugis dan Spanyol yang datang ke Indonesia akibat dari perjanjian Tordesillas, di mana dunia dibagi menjadi dua. Nah, itu ternyata Spanyol berjalan ke barat, ke benua Amerika, kemudian sampai ke Kepulauan Marshall dan ke Maluku. Sementara yang Portugis itu berjalan ke timur atau menjelajah ke timur lewat Tanjung Harapan sampai akhirnya ke Maluku. Nah, hal ini untuk membuktikan bahwasanya teori bumi itu bulat. Jadi, mereka juga selain berdagang juga ingin membuktikan bahwa teorinya Galileo Galilei itu adalah betul, bahwa bumi itu bulat. Nah, kongsi dagang VOC di Indonesia itu lahir atau muncul karena banyak pertimbangan yang dilakukan oleh VOC. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu awalnya mencari rempah-rempah karena sangat laku di pasaran Eropa. Kemudian berdagang dan juga mencari keuntungan. Nah, karena di Eropa itu punya paham 3G, jadi gold, kemudian glory dan gospel. Nah, mereka ingin menumpuk harta kekayaannya yang berupa emas itu sampai banyak sekali. Baru itu dikatakan sebagai negara yang kaya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari emas atau istilahnya mencari perdagangan yang surplus supaya bisa menumpuk harta kekayaan. Latar belakang dibentuknya kongsi dagang VOC di Indonesia itu diantaranya adalah ternyata banyak pedagang-pedagang Eropa yang ada di Indonesia atau di Nusantara, sehingga mereka bersaing bagaimana untuk mencari keuntungan dengan berdagang rempah-rempah. Kemudian yang kedua, itu karena banyaknya pedagang Belanda yang di Indonesia, sehingga bersaing. Nah, supaya terakomodir, ya, dapat dikontrol, maka dibentuklah kongsi dagang VOC. Kemudian adanya saingan kongsi dagang Inggris di India yang namanya EIC atau East India Company. Ini yang menjadi saingan berat bagi Belanda. Kemudian yang keempat itu adalah adanya persaingan antar perusahaan dagang yang dimiliki oleh orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak lagi berpikir tentang bagaimana caranya untuk memberikan keuntungan kepada Belanda, tetapi mereka berpikir untuk bagaimana caranya untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari adanya perdagangan di Nusantara. Pembentukan kongsi dagang VOC ini didirikan oleh Parlemen Belanda pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Dagang di Hindia Belanda. Nah, VOC itu dipimpin oleh 17 dewan direktur yang dikenal dengan Heren 17, atau karena ini diambil dari 17 provinsi yang ada di Belanda, maka dikenal dengan Dewan 17 atau 17 provinsi. Pusatnya VOC itu ada di Amsterdam. Nah,
Jadi di Indonesia itu seperti cabangnya VOC di Indonesia. Kemudian di sini Dewan 17 atau VOC yang didirikan oleh Belanda itu diberi kewenangan oleh pemerintah Belanda atau kerajaan Belanda dengan nama hak oktrooi atau hak-hak istimewa. Yang di sini kerajaan Belanda memberi kewenangan penuh untuk mengatur VOC di negeri jajahan. Jadi menyerahkan wewenang dan kekuasaannya kepada VOC untuk mengelola daerah jajahan. Nah, hak-hak istimewa VOC itu apa saja? Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai ke Selat Magelan. Jadi termasuk di Nusantara atau daerah Asia. Kemudian VOC juga memiliki angkatan perang sendiri, membentuk angkatan perang sendiri. Entah itu dari orang-orang Belanda ataukah dari nanti pemerintah setempat atau penguasa setempat. Kemudian melakukan perang. Nah, ini yang dilakukan VOC untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Jadi supaya perdagangan itu dikuasai oleh Belanda, maka VOC bisa melakukan perang terhadap penguasa setempat atau raja-raja setempat yang tidak sesuai atau tidak patuh dengan VOC. Kemudian mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Selain mengadakan perjanjian juga nantinya dalam prakteknya itu mengganti raja setempat dengan wewenangnya VOC. Nanti kita lihat di bagaimana keserakahan VOC di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu adalah VOC memiliki dan mencetak mata uang sendiri. Hal ini berbeda dengan mata uang Belanda. Jadi istilahnya seperti VOC itu negara dalam negara. Kemudian yang terakhir adalah mengangkat pegawai sendiri. Jadi hak dan wewenangnya, kekuasaannya itu seperti itu. Jadi disebut negara dalam negara. Ya. Memerintah di negeri jajahan. Nah, ini mengakibatkan nanti VOC itu akan melakukan penindasan, melakukan kekejaman terhadap para pribumi di Nusantara. Selanjutnya, bagaimana itu keserakahan dan kekejaman VOC di Nusantara atau di Indonesia? Perlu kalian ketahui juga bahwasanya VOC didirikan di Indonesia itu oleh Peter Booth pada tahun 1610. Jadi Belanda sudah di Indonesia. Jadi penjelajahan samudra selain Portugis, Spanyol itu juga Belanda, di mana mereka berhasil mendarat di Banten tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain seperti Van Eyck, kemudian banyak sekali Peter Booth, kemudian Jan Pietersen Koen. Nah, ini VOC didirikan oleh Peter Booth di Indonesia, yang itu nanti ada kaitannya dengan Kerajaan Banten. Dia merayu Raja Banten untuk membeli sebidang tanah di dekat dengan Pelabuhan Banten. Nah, oleh karena itu Peter Booth membeli tanah yang digunakan sebagai pusat kedudukan VOC di Indonesia. Ya, kalau sekarang itu dikenal dengan Jakarta atau Balai Kota atau Kota Lama Jakarta, yang dulu dikenal dengan Batavia. Nah, keserakahan dan kekejaman VOC di Nusantara itu
itu dimulai oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Jadi tahun 1619. Pada pemerintahan gubernur ini, benar-benar VOC itu menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Jadi mutlak, tidak bisa ditentang. Itu masanya Jan Pieterszoon Koen. Mengapa seperti itu? Karena dirasa bahwa VOC itu semakin ekspansif. Artinya Jan Pieterszoon Koen menggunakan kekuasaannya, menggunakan hak-hak istimewa VOC-nya untuk memperluas daerah kekuasaan di Nusantara dan memonopoli perdagangan. Nah, ini yang membuat nanti akan melakukan segala cara bagaimana bisa melakukan monopoli perdagangan, di antaranya menggunakan ekstirpasi, menggunakan verplichte, leveransi, kemudian menggunakan pelayaran Hongtochten, itu segala usaha untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Yang kedua, bentuk kekejaman VOC atau keserakahannya itu dengan cara bahwasanya bangsa Eropa selain Belanda itu menjadi musuhnya VOC atau menjadi musuhnya Belanda. Jadi Belanda itu berhasil menguasai Maluku ketika Maluku itu di bawah kekuasaannya Portugis. Jadi Belanda berhasil mengusir Portugis dari Ambon atau dari Maluku dengan menguasai benteng Victoria yang dulu dibangun oleh Portugis. Sehingga Portugis menyingkir ke wilayah Indonesia bagian timur dan selatan, atau sekarang itu adalah Timor Leste yang masuk dalam Pulau Flores. Yang ketiga, bahwa Jan Pieterszoon Koen dalam rangka untuk memperluas kekuasaan VOC itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang-orang Nusantara. Jadi bagi mereka atau kerajaan pribumi, pedagang yang tidak mau tunduk dengan aturan-aturan VOC, maka VOC akan tidak segan-segan untuk melakukan peperangan, untuk melakukan penindasan dalam rangka untuk menaklukkan kerajaan setempat supaya monopoli perdagangan itu berhasil. Yang keempat, melakukan perjanjian dan menyatakan perang. Nah, caranya, jadi untuk menguasai perdagangan atau perekonomian di Nusantara, yang tadi saya sampaikan bahwasanya tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Selain itu juga, kalau tidak kekerasan, maka VOC itu akan melakukan intervensi di dalam istana. Satu contoh, raja yang ada di daerah itu akan menjadi haknya VOC dalam rangka naik tahta atau turun tahta, itu menjadi kewenangannya VOC. Jadi raja itu menjadi raja atau pangeran itu menjadi raja jika sudah dinobatkan dan diakui oleh VOC. Nah, ini liciknya VOC. Bagaimana raja itu tidak lagi sesuai aturan-aturan penguasa setempat atau aturan-aturan dari daerah itu, tetapi mereka sudah tidak murni lagi karena ada campur tangannya VOC di dalam istana. Yang kelima, keserakahannya VOC itu adalah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Nusantara. Caranya bagaimana? VOC melakukan merebut pasaran hasil pertanian. Jadi semuanya harus tunduk, semuanya harus menjual hasil pertaniannya kepada Belanda dan harga yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana caranya mereka atau orang-orang Nusantara itu supaya menjual hasil panennya kepada Belanda? Maka Belanda itu melakukan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Satu contoh,
penyerahan wajib atau verplichte leveransi. Nah, ini penyerahan yang harus dilakukan oleh petani kepada Belanda. Kemudian ada pelayaran Hoogtochten itu yang dilakukan di Maluku. Jadi melakukan kontrol dan pengawasan terhadap petani-petani Maluku supaya menjual panennya kepada Belanda. Kemudian ada Herendisten atau melakukan kerja bakti, yang di situ mereka dipaksa untuk kerja bakti dalam rangka kepentingan Belanda. Nah, agar perdagangan itu mulus, perdagangan monopoli itu mulus, maka Belanda itu juga menentukan harga panen supaya mendapat keuntungan yang berlebih. Nah, sebelum kita masuk ke VOC gulung tikar atau bangkrut, nah banyak sekali apa yang dilakukan oleh JP Kuhn untuk menguasai raja-raja setempat atau daerah-daerah yang notabene saat itu Indonesia itu berbentuk kerajaan. Yang pertama, mengapa VOC itu gulung tikar atau bangkrut istilahnya? Nah, ternyata pejabat-pejabat VOC yang diangkat oleh VOC, nah mereka itu memiliki gaya hidup yang feodal. Artinya VOC itu gila hormat. Jadi mereka berkeinginan dihormati oleh pedagang-pedagang yang ada di bawahnya atau pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Jadi gaya hidup yang feodal itu yang seperti apa? Yang gila hormat. Yang gila hormat itu seperti apa? Nah ini, pejabat VOC jika melewati atau melakukan perjalanan melewati rumahnya pejabat VOC yang lebih tinggi, maka pejabat tersebut harus turun dari kereta kudanya, kemudian melakukan hormat, setelah itu naik lagi melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Nah, ini yang sangat-sangat aneh. Mungkin di Belanda itu tidak ada seperti itu. Jadi mereka itu menginginkan seperti gaya hidupnya para bangsawan yang ada di tanah air. Kemudian yang kedua, bahwa VOC itu memiliki hutang yang sangat banyak karena diakibatkan bahwa keserakahan dan kekejaman VOC, ternyata orang-orang Nusantara itu tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Jan Pietersen Kuhn dalam melakukan peperangan, dalam melakukan perjanjian-perjanjian dengan raja setempat, ternyata mendapat perlawanan dari penguasa setempat atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sehingga VOC membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, karena VOC di Nusantara itu uangnya menipis, sehingga mereka berhutang kepada kerajaan Belanda. Nah, ini hutangnya banyak, menumpuk, dan perlawanan raja-raja di Nusantara itu bukan hanya di Jawa, tetapi juga meluas sampai ke Sumatera maupun ke luar Jawa. Satu contoh Pangeran Hasanuddin, kemudian Patimura, kemudian Tirtayasa, kemudian Mangkubumi, Pangeran Sambernyowo, banyak sekali. Nah, itu yang membuat anggaran beban biaya yang dimiliki oleh VOC harus dikeluarkan banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pejabat yang melakukan korupsi. Nah, ternyata korupsi di Indonesia itu bukan hanya yang sekarang. Korupsi itu sudah terjadi ketika VOC di Indonesia. Ini merupakan warisan yang betul-betul ditinggalkan oleh Belanda di Indonesia.
Jadi jangan harap korupsi di Indonesia itu betul-betul bisa dibersihkan secara sampai ke akar-akarnya. Karena sudah mendarah daging ini menjadi budaya. Jadi sogok menyogok, kemudian nepotisme, kemudian ada banyak sekali. Nah, yang keempat itu adalah mereka memiliki gaya hidup yang foya-foya atau gaya hidup mewah. Satu contoh, pejabat VOC yang memiliki jabatan tertinggi itu memiliki kendaraan kereta kuda yang mewah. Jadi kudanya harus 5, kemudian dicat warna emas, harus ada payung emas seperti yang dimiliki oleh raja-raja atau bangsawan di Indonesia. Nah, ini yang membuat biaya hidup yang dilakukan para pejabat VOC itu sangat tinggi, yang ternyata biaya-biaya itu dibebankan oleh anggaran VOC. Karena kondisi yang seperti itu, karena kondisi yang hidup foya-foya, korupsi, hutang yang begitu banyak, kemudian gaya hidup yang feodalis, ini membuat VOC gulung tikar. Nah, ini karena gulung tikar, kemudian gaya hidup yang seperti itu, maka VOC bangkrut. Kemudian secara resmi kerajaan Belanda menyatakan dibubarkan. Jadi tanggal 31 Desember tahun 1799 secara resmi VOC dibubarkan. Nah, kehidupan VOC di Indonesia itu selama 200 tahun atau 2 abad, yaitu mulai tahun 1610 sampai 1799. 200 tahun. Berapa rupiah, berapa ton yang dieksploitasi oleh Belanda di Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.